tanda kutip kejam waktu awal-awal itu ada sapi sekitar 10 ekor diracunin mas. Jadi di perjalanan kukunya ada yang copot. Jadi ya mau gak mau kita ambil lagi sapinya, kita ganti baru. Ya terus ada sapi yang bobotnya lumayan tinggi tapi kena PMK beberapa hari makannya kurang. Nah terus karena gak ada gantinya kita konfirmasi gimana ini sapinya tetap mau dikirim atau enggak. Tetap mau dikirim tapi kita inisiatif dapat bonus sapi kupang 1 ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ST-Farm semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari ini kita berada di Bogor. Alhamdulillah ST-Farm sampai ke Bogor teman-teman. Dan hari ini kita berada di kandang 1000 kurban Bintang Tani Madani teman-teman. Kita perkenalan diri mas. Ya, saya Arif dari kandang Bintang Tani Madani atau kandang BTM nama Instagramnya. BTM ya mas, kandang BTM. Bisa diceritain awal berdirinya Bintang Tani itu gimana sih mas? Bisa awal berdirinya sebenarnya nggak niat untuk jualan sapi langsung mas. Jadi awalnya kita supplier jagung manis di supermarket. Itu lumayan besar. Yang kita supply banyak limbah kulit jagung mas. Nah, dari limbah kulit jagung itu kita bingung dikemanain. Kita pelihara sapi perah. Sapi perah banyak melahirkan yang jantan. Jantan jadi rebutan kurban. Nah, di situ mulai, wah kenapa kita gak jualan kurban aja daripada sapi perah aja gitu. Itu tahun 2007. Nah, mulai belanja sapi kurban ya 2007. Itu kalau salah jantan sekitar 20 ekor habis jenis sapi Eva, terus nambah lagi. Pertama kali jualan 20 ekor? Enggak, 100 lebih mas. Langsung 100? Ya, jadi kita punya stok jantan dari jenis sapi perah habis sekitar 20-an. Nah, terus kita belanja lagi. Jadi 20 itu yang udah ada di kandang? Yang udah ada di kandang, terus kita belanja lagi, habis lagi gitu. Awal jualan itu nyari marketnya gimana mas? Namanya belum pernah jualan kan? Gimana itu? Sebenarnya dulu itu ya, kalau sekarang kan mudah ya nyari sapi kurban. Kalau dulu itu emang susah mas. Kita bisa dibilang di Bogor itu yang perdana jualan sapi di pinggir jalan mas. Di lapak itu? Di lapak-lapak. Di situ sekarang jadi Transmart Yasmin. Sekitar di situ aja ada 800 ekor. Pernah sampai 900. Nah, untuk di kandang ini, jualan di kandang ini gimana? Kandang ini dulu itu udah dari awal juga. Dari awal? Ya. Di sini sekitar 200-300, tapi sekarang kapasitas kandang ini 700. Kita kalau jualan di pinggir jalan itu emang bagus penjualan. Cepet larisnya, tapi kadang kita tuh suka ngerasa bersalah mas. Sapi awalnya berat, misalkan 500 dipelihara, bukannya makin gemuk malah makin kurus mas. Kalau di sini sapi lebih nyaman, jadi pembeli juga lebih puas. Tiap bulan tuh ada kenaikan bobot. Nah kalau yang di lapak itu yang bisa bikin kayak gitu apa mas? Faktornya apa? Stres mas. Oh stres. Iya kan kita buka di jalan besar Bogor di Yasmin. Itu dekat tol juga sekarang. Sapinya lumayan stres mas. Jadi banyak anak-anak, terus banyak mobil lalu lalang kayak gitu. Namanya tempat umum kan, ya kurang privasi juga, sapinya stres. Terus apalagi sekarang ada PMK, SE, LSD, kita
Untuk biosecurity-nya nggak bisa kontrol kayak gitu. Nah kalau sekarang ini sapi sebanyak ini Mas, Ya. pakannya dari masih dari limbah jagung tadi itu? Nah, beberapa tahun kemudian jagung malah dilupakan Mas. Gitu. Lebih gurih, untungnya iya, dan energinya juga udah habis si sapi Mas. Karena emang ya teman-teman peternak juga pasti tahu lah betapa kita harus benar-benar fokus ke sapi gitu. Iya. Jadi waktunya habis di sapi gitu ya. Betul, Jadi nggak udah ada. habis si sapi duluan. Jadi jagungnya sekarang udah nggak jalan lagi. Udah enggak. Lah untuk Jagung terakhir pakannya 2010. gimana Mas? Untuk makan di sini kita pakai kulit singkong. Itu dikirim dari Sumatera juga, pakai onggok, ampas tahu, dan konsentrat lain-lainnya. Untuk hijauan pakai yang biasa Mas. Kalau hijauan kan kita sebenarnya buat memenuhi serat aja, biar pencernaannya normal. Nah untuk proteinnya yang tadi disebutin itu, gitu. Nah untuk konsumsi satu sapi itu kalau di sini rata-rata berapa ribu Mas kalau dirupain? Beda-beda sih Mas. Kalau sapi kecil itu kita kasih anggaran 35.000 per hari. Kalau yang jumbo? Yang jumbo ini sekali makan bisa santoso itu bisa 40 kilo. 40 kilo Iya. konsentratnya atau semuanya? Satu kali makan Mas. Satu kali Konsentrat. makan? Iya. Konsentratnya aja itu? Iya. Nah, termasuk makan basah kayak ampas tahu. Itu 100.000 lebih. Pantesan harga sapi jumbo itu harganya fantastis ya Mas ya? Betul. Karena emang perawatannya juga ekstra sih ya? Betul. Nggak boleh terlalu tingtungan Mas. Sekenyangnya dia kalau sapi jumbo. Iya. Saya mulai itu dari kelas 2 SMA. Kelas itu udah terjun ke ternak? Udah, iya. Kalau saya pribadi emang dari kecil suka ternak Mas. Dari kecil ya emang suka ternak. Kelinci gitu. Kalau saya bukan nganggapnya beban sih, lebih ke tantangan. Ya, kalau saya emang suka ternak, tapi kalau untuk beternak sapi itu bisa dibilang berat Mas untuk tantangannya. Terutama di 3 tahun ini ada PMK, LSD, sama SE. Selama berjalan beternak ini ada kendala-kendala ini nggak Mas? Yang benar-benar berat itu? Waktu PMK sih Mas. Kena juga di sini? Ya, sempat kena tahun 2022 ya, 2022. Ya. Kita itu udah stop belanja dari Ramadan Mas. Sedangkan berita PMK pertama itu setelah Idul Fitri. Kita dapat info dari dokter di Ramadan itu jangan belanja lagi. Kita nggak belanja lagi, cuma nyetok 500 ekor, 450 ekor, nggak nambah lagi. Tapi karena di sini dikelilingin lapak, jebol juga Mas. Ya, jadi jebolnya juga itu detik-detik terakhir Mas, 5 hari sebelumnya. Itu kenanya itu gimana? Kalau untuk penyusutan belum kelihatan, tapi ada beberapa yang sapi jumbo yang kukunya copot gitu. Kita ganti, bahkan ada sapi jumbo yang kelihatannya bagus, jalannya normal, kukunya normal, tapi kelihatan bobotnya kurang dan nggak ada gantinya lagi tuh, bingung Mas. Jadi dikirim sebenarnya aman Mas. Cuma jarak dari mobil ke tempat lokasinya lumayan jauh. Jadi di perjalanan kukunya ada yang copot. Jadi ya mau gak mau kita ambil lagi sapinya, kita ganti baru. Ya terus ada sapi yang bobotnya lumayan tinggi tapi kena PMK beberapa hari makannya kurang. Nah terus karena gak ada gantinya kita konfirmasi gimana ini sapinya tetap mau dikirim atau enggak. Tetap mau dikirim, tapi kita inisiatif dapat bonus sapi kupang 1 ekor untuk nge-cover penyusutannya itu. Gitu. itu dari Bapak itu ada rasa ini nggak Mas? Down itu? Ngedon sih enggak, tapi kita lebih harus benar-benar hati-hati. Nah sekarang ini kalau ada sapi masuk, kita karantina dulu Mas di sini, karena karantina sapi baru datang. Sekitar 7 hari sampai 2 minggu di karantina baru masuk ke gabung yang lain kayak gitu. Jadi dari datang itu langsung dimasukin itu ya? Nggak dicampur langsung. Ya. Jadi dari penyakit itu ada pelajaran yang didapat nggak Mas? Banyak Mas. Apa itu? Ternyata
terutama semenjak PMK itu Mas ya, banyak muncul penyakit baru lagi. Mungkin karena imun sapi menurun karena ada vaksin, terus setelah ada penyakit itu jadi masuk lagi ada LSD, SE naik lagi, termasuk BEF gitu. Itu banyaknya dari nyamuk sih Mas. Apa? Atau nyamuk, dari nyamuk yang penghisap darah atau lalat penghisap darah juga bisa kayak gitu. Tapi sekarang udah ibaratnya udah bisa nanganin kendala-kendala itu ya? Ya, sekarang udah lebih paham. Kalau dulu itu paling sakit sapi cuma demam biasa, sapi kecapean, cuma gitu-gitu aja Mas. Sekarang wawasannya harus lebih luas lagi Mas. Kalau untuk dokter ternak sapi kayak perlu banget itu Mas. Iya, ilmunya mahal Mas. Awal-awal banget itu ada aja Mas yang agak tanda kutip kejam waktu awal-awal itu ada sapi sekitar 10 ekor diracunin Mas. Diracunin sama kemungkinan dari jagal. Ya, jadi kalau ada sapi sakit keracunan itu kan kemungkinan kita kirim ke jagal dengan harga yang bisa jadi separuhnya lebih. Jadi harus waspada gitu ya? ya? Di bawah 50% kayak gitu. Terus kita ada ciri-ciri kecurigaan, kita stop dengan jagal baru gak diracunin. Itu kemungkinan diracunin pakai racun ikan Mas. Itu sistemnya gimana Mas? Jadi dimasukin ke daun terus ditaruh di kokopannya kayak gitu. Awal merintis itu pengalaman belum ada gitu belum ada, terus di tahun kedua dapat pengalaman kayak gitu lumayan kaget Mas. Dari masalah pakan untuk merintis itu kita kan emang udah ada basic ini sih Mas untuk pelihara sapi perah. Ya, terus nyoba sapi potong. Kalau untuk pakan sih kita udah lumayan paham. Cuma emang untuk penyakit emang beda sih. Kalau sapi potong itu kan keluar masuk Mas. Kalau sapi perah kan emang bertahun-tahun menetap di situ kayak gitu. Untuk ABK berapa orang Mas? ABK di sini semua termasuk yang ngarit sekitar 15 sekarang. 15 orang. Ya, biasanya kalau mendekati Idul Adha itu sampai 60 Mas. Jadi nggak bikin lapak di luar Mas? Enggak Mas. Dari itu saya termasuknya untuk sapi lumayan idealis Mas. Jadi kalau ngasih sapi yang kurang atau dipilihnya awalnya gemuk tapi nggak nambah gemuk, malu Mas. Kedepannya untuk ternak sapi gimana Mas? Karena kan penyakit ada terus ya tiap tahunnya. Tahun lalu belum hilang, sekarang ada lagi yang baru. Itu perkembangan peternak sapi sekarang di Indonesia gimana untuk kedepannya? Untuk kedepannya sebenarnya untuk sapi potong di Indonesia itu kalau sapi lokal bukan untuk pedaging Mas. Kalau sapi pedaging pasti jenis sapi BX. Sapi yang bakalannya diimpor dari Australia. Kalau untuk sapi lokal itu hampir 100% semuanya untuk kurban. Kayak gitu. Untuk kurban profitnya emang lumayan tinggi, tapi siklusnya cuma 1 kali setahun. Siklus sekali setahun dan resikonya tinggi. Itu semua pilihan Mas. Emang keuntungannya kalau sapinya aman semua lumayan. Tapi kalau untuk resiko mental harus kuat Mas. Kalau satu sapi sakit langsung ngedon, mending jangan dulu Mas. Jadi mental untuk beternak itu beda dengan dagang biasa. Kalau dagang biasa, misalkan dagang buku, nggak ada kadaluarsa, nggak ada sakit. Kalau sapi itu ada sakitnya beda, harus dirawat. Mau lebaran, mau liburan, tetap harus dirawat, tetap harus dikontrol kayak gitu. Kalau emang udah hobi, emang ngejalaninnya juga beda Mas. Kalau udah hobi, buka ngelihat barangnya juga udah bukan beban Mas. Kadang saya pusing ya lihatnya ke kandang. Kayak gitu. Jadi kalau emang yang udah hobi, justru obat stresnya tuh di kerjaannya. Kerjaannya pusing malah makin seneng ngelihat sapinya gitu Mas. Emang harus didasari dengan hobi sih Mas kalau untuk beternak sapi. Mungkin cukup sekian testimoni kita karena kita baru pertama kali mampir ke kandang Bintang Tani. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil teman-teman dari video-video ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Buat Mas Arif saya ucapkan banyak terima kasih ya udah diizinin mampir ke kandang.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.